Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahma Badarudin, merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Adapun tujuan dari video ini adalah merupakan bukti pernyataan diri dosen untuk kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk mengajukan seleksi sertifikasi dosen di gelombang pertama di tahun 2024. Izinkan saya pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah preklinik dalam bidang kedokteran, yaitu Fisiologi Fakultas Kedokteran di Universitas Tadulako. Adapun metode pembelajaran dari setiap pelaksanaan perkuliahan yang saya lakukan adalah menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana aspek di delivery, penyampaian materi perkuliahan yang saya lakukan melalui tatap muka secara langsung dengan metode ceramah, menggunakan bahan ajar, PowerPoint, pembelajaran interaktif secara langsung oleh mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran tatap muka yang saya sajikan, di mana tatap muka yang saya sajikan secara menyenangkan dibantu dengan sumber-sumber buku dan jurnal terbaru untuk pembelajaran, sehingga mahasiswa dengan mudah untuk memahami dan mengetahui materi yang disajikan, sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Inovasi pembelajaran ini merupakan pengembangan dari pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang berfokus pada mahasiswa untuk memecahkan masalah yang ada dan mengembangkan kemampuan kritis analisis pada mahasiswa. Interaction sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan yang berlangsung. Saya melakukan beberapa strategi melalui sesi tanya jawab, kuis, dan diskusi menarik terkait materi pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis serta mampu memberikan opini mereka terkait materi yang telah diberikan. Dan mahasiswa dapat menyampaikan pendapat secara langsung jika terdapat bahan yang kurang dipahami dari materi yang telah disampaikan. Selain itu, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menghubungi saya di luar sesi perkuliahan untuk berkonsultasi, berdiskusi melalui grup chat kelas, atau jika mahasiswa membutuhkan arahan terkait pembelajaran dan perkuliahan, baik melalui tatap muka, langsung, ataupun melalui berbagai platform media sosial yang ada. Assessment. Penilaian dari mata kuliah dijelaskan sebelum perkuliahan berlangsung melalui kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini disampaikan aspek-aspek penilaian berdasarkan rubrik atau komponen penilaian yang mengacu kepada panduan akademik dan RPS yang sudah dibuat. Berikut ini saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampuh di preklinik, yaitu mata kuliah fisiologi yang disajikan dalam blok 4 Biomedis 3, di mana blok ini disajikan di semester genap dengan bobot 6 SKS. Dan mata kuliah fisiologi ini adalah menggunakan sistem pembelajaran kurikulum menggunakan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia berbasis kompetensi, di mana mengutamakan pencapaian kompetensi minimal untuk mencapai kewajiban menjadi dokter umum. Tujuan utama pembelajaran ini adalah mendidik mahasiswa agar dapat mampu memahami atau mengenal ilmu fisiologi, di mana ilmu ini sangat penting untuk dikuasai oleh bagi para tenaga medis karena mendukung pemahaman para tenaga medis untuk mengenai proses perjalanan penyakit, menentukan diagnosis, memberikan terapi, serta edukasi bagi pasien dan masyarakat berdasarkan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Blok 4 Biomedis 3 terdiri dari beberapa bagian mata kuliah, salah satunya adalah fisiologi berdasarkan teori yang didapat dalam perkuliahan. Diharapkan mahasiswa dengan mudah mengimplementasikan ke bagian praktikum dan praktikum OSCE.
Waktu pelaksanaan mata kuliah ini dialokasikan selama 6 minggu yang terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran, yaitu pertama praktikum, tutorial, OSCE. Berikut ini saya tampilkan RPKPS Blok 4 Biomedis 3 mata kuliah ilmu fisiologi. Adapun komponen penilaian untuk mata kuliah fisiologi adalah 60% ujian blok, 20% PBL, dan 20% praktikum. Selanjutnya, saya akan menampilkan video salah satu topik materi perkuliahan yang saya lakukan di kelas secara luring bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, ya. Terima kasih sudah bisa datang untuk lecture pertemuan kita yang kedua ya dengan kalian. Baik, hari ini yang akan kita bahas tentang bahan kuliah cairan tubuh dan elektrolit ya. Baik, untuk deskripsi mata kuliah hari ini, Fakultas Kedokteran di bawah program studi keperawatan, mata kuliah patofisiologi dengan bobot SKS 3 SKS, mata kuliah M1530. Ini disajikan di semester genap di blok 3 Biomedis 2 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan dari lecture hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengenal jenis-jenis cairan sendiri, mampu menghitung kebutuhan cairan dan elektrolit ya, elektrolit tubuh, dapat mengetahui apa pengertian dari homeostasis sendiri, dapat mengetahui hitungan cairan yang masuk dan keluar dari dalam tubuh, dan mengenal tanda-tanda dehidrasi dan membedakan tanda-tanda udem itu sendiri. Nanti pada saat lecture, apabila saya terlalu cepat memberikan perkuliahan, mungkin kalian bisa angkat tangan ya, atau supaya saya bisa memperlambat kembali supaya kalian bisa lebih mengerti untuk bahan lecture hari ini. Nah, yang pertama kita harus tahu apa pengertian dari homeostasis sendiri. Ya, homeostasis sendiri yaitu mempertahankan volume cairan tubuh, zat-zat yang terlarut dan konsentrasinya relatif konstan dalam tubuh. Jadi ini yang dikatakan homeostasis, tidak meningkat, tidak menurun, ya. Jadi dia betul-betul konsentrasinya itu relatif konstan di dalam tubuh. Ya, bisa dipahami untuk pengertian homeostasis sampai di sini. Nah, untuk homeostasis, organ yang paling banyak berperan yaitu adalah organ ginjal, di mana organ regulasi utama keseimbangan cairan dan elektrolit. Fungsi dari ginjal sebenarnya banyak sekali, ya, pengeluaran untuk racun-racun, tetapi yang paling besar dia sebagai regulasi keseimbangan cairan elektrolit, di mana kurang lebih 1 sampai 1,8 liter infiltrasi oleh glomerulus ya. Nah, ini adapun inputnya yang dimasukkan pada pertukaran cairan tubuh, yaitu pertama itu ada minuman dan makanan ya. Terus hasil oksidasi makanan itu sendiri, dan outputnya, nah ini insoluble water loss sendiri pada organ yang terjadi pada manusia, yaitu ada kulit, paru-paru, keringat, feses, urin ya. Ini karena outputnya tadi dari makanan ya, ini bisa dari makanan atau minuman atau hasil-hasil oksidasi, berarti semua yang masuk itu harusnya bisa dikeluarkan, ada output yang keluar atau insoluble water loss. Nah, di sini ada beberapa seperti tadi saya bilang, biasanya kita kalau beraktivitas yang berat harus ada pengeluaran metabolisme, itu bisa dari keringat, makanan yang keluar itu bisa dalam bentuk feses ya, minuman yang kita minum bisa dalam bentuk urin yang dikeluarkan, dan biasanya paru-paru karena mengandung banyak oksigen ya. Terus tergantung dari iklim
ada kebiasaan dan aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi termasuk output itu aktivitas fisik yang besar itu bisa menyebabkan keringat yang banyak ya, metabolisme yang bekerja. Nah, di sini ada Tabor water balance ya, atau daily input per hari ya. Pengeluaran water balance per hari ada pada makanan itu ada 1000 ml, terus dari liquid sendiri itu 1200, dan dari water during katabolisme itu ada 300. Jadi water balance per hari itu normalnya 2500 ml ya. Jadi kalau ditanya, oh iya water balance-nya pada manusia normalnya berapa? Itu berarti jawabannya memang 2500 ml. Jadi terbagi dari 3 ya, food, liquid, dan katabolisme. Nah, di sini bisa kita lihat untuk IWL dan non IWL ada pada suhu normal, suhu panas, latihan berat, dan lama ya. Dari IWL ya itu ada kulit dan pernafasan ya. Terus di non IWL ya water loss yang tadi untuk pengeluaran bisa dari urin, keringat, feses. Dari total keseluruhan itu untuk suhu normal ada di 2300, pada di suhu panas itu ada di 3300, dan di latihan berat itu ada di 6600 ya. Jadi makin besar latihan yang kita lakukan, pengeluaran untuk IWL dan non IWL juga makin sangat besar ya. Dan suhu normalnya berada di 2300. Nah, dari tubuh sendiri untuk cairan tubuh penyerapannya itu terbagi atas 2 ya. Ada cairan ekstrasel, ada cairan intrasel. Ya, jadi kalau kita minum berarti memang atau makanan yang masuk di dalam tubuh itu penyerapannya ada 2 bagian. Cairan ekstrasel 20% dari berat badan, cairan intrasel itu ada 40% dari berat badan total keseluruhan kita ya. Nah, di cairan ekstrasel untuk plasma ada 3 liter, cairan interstisial itu ada 11 liter, dan cairan ekstrasel ada 1,2 liter ya. Nah, darah sendiri masuk di cairan intrasel atau di bagian plasma ya. Cairan intrasel dan plasma itu termasuk dalam komponen darah. Jadi biasanya kalau di rumah sakit biasanya kalau kita lakukan transfusi darah ya, itu dimasukkan kategori untuk darah sendiri, penyerapannya lebih banyak di cairan intrasel. Nah, bagaimana bila terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit pada manusia? Ya, tadi karena kita membahas pertama homeostasis, terjadi keseimbangan atau yang konstan. Nah, bagaimana bila terjadi gangguan? Nah, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ini bisa menyebabkan bengkak akibat akumulasi cairan yang berlebihan atau yang biasa disebut edema. Ya, edema, terjadi pembengkakan akibat cairan yang berlebihan. Nah, ini edema terjadi pada ruang ekstrasel, terutama dia di ruang interstisial ya. Di ruang interstisial itu lebih banyak terjadi biasanya penumpukan cairan ya akibat radang ya jaringan hingga permeabilitas membran meningkat, di mana memungkinkan ion natrium dan ion lainnya itu disertai air masuk ke dalam sel ya. Itu yang bisa menyebabkan edema. Nah, contoh gangguan keseimbangan cairan elektrolit yang lain itu bisa disebabkan juga karena dehidrasi atau kekurangan air dan elektrolit di dalam tubuh ya. Jadi macam-macam sebenarnya gangguan keseimbangan cairan yang bisa terjadi pada manusia. Oke, untuk dehidrasinya biasanya karena aktivitas yang berlebihan atau cuaca dan iklim yang sangat panas itu bisa menyebabkan dehidrasi, kekurangan air dan elektrolit. Oke, ini ada beberapa penyebab edema ya. Penyebab edema yang dapat terjadi pada pasien yaitu pertama, meningkatnya tekanan kapiler dan menurunnya tekanan koloid plasma. Nah, di meningkatnya tekanan kapiler ini itu karena terjadinya peningkatan tekanan vena
ya, peningkatan vena contohnya pada gagal jantung, obstruksi vena lokal, gagalnya pompa vena. Yang kedua, terjadi retensi natrium dan air di mana bisa menyebabkan gagal ginjal yang terjadi, ya. Retensi natrium dan air yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan gagal ginjal, terus menurunnya resistensi arteriol itu bisa menyebabkan salah satunya demam, paralisis simpatis, efek obat vasodilator sendiri, ya. Nah, yang kedua, menurunnya tekanan koloid plasma. Menurunnya koloid plasma ini juga terbagi atas 3. Kehilangan protein lewat urin itu biasanya disebut dengan sindrom nefrotik, ya. Contoh penyakitnya yang terjadi karena kehilangan protein yang besar keluarnya lewat urin itu banyak terjadi. Itu biasanya menyebabkan penyakit sindrom nefrotik. Terus kehilangan protein lewat kulit itu juga bisa disebabkan karena luka bakar yang sangat luas, ya, luka bakar yang sangat luas. Terus di sini ada kegagalan produksi protein sendiri. Itu contoh penyakitnya itu sirosis hati, asites, kekurangan kalori, protein, atau biasa disebut malnutrisi, ya, kegagalan produksi protein. Baik, ini ada contoh yang di atas yang dapat kalian lihat, ya, edema yang terjadi atau asites, terjadi penumpukan cairan pada perineum atau pada bagian perut yang membesar pada pasien, ya. Ini ada pemeriksaan contoh untuk kita melihat pemeriksaan edema, ya, dengan menggunakan fitting edema, ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan bila terjadi celah atau lekungan, ya. Itu pemeriksaan fitting edema yang bisa kita lakukan. Oke, sampai di sini apa saya terlalu cepat atau sudah jelas? Jelas, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini penyebab dehidrasi, ya. Penyebab dehidrasi itu hilangnya cairan melalui saluran cerna, hilangnya cairan melalui ginjal, hilangnya cairan melalui kulit dan saluran nafas. Nah, untuk saluran cerna sendiri, kekurangan cairannya bisa disebabkan dari beberapa penyebab, ya. Salah satunya muntah, diare, obstruksi usus, peritonitis atau fistula yang terjadi. Jadi biasanya kalau orang yang muntah atau diare itu terjadi pada keluarga kita di rumah, harus segera ada pertolongan, ya, dibawa ke rumah sakit atau diminumkan untuk oralit sendiri karena kita takutnya terjadi shock untuk pasiennya, ya. Kedua, hilangnya cairan melalui ginjal. Nah, melalui ginjal ini bisa disebabkan karena infisiensi adrenal, diuresis osmotik, diabetes insipidus, dan diuresis yang berlebihan. Jadi ini ada hilangnya cairan yang masuk di organ ginjal kita. Yang terakhir itu hilangnya cairan melalui kulit atau saluran pernafasan. Ini bisa disebabkan karena pertama, keringat yang berlebihan, keganasan paru, dan luka bakar yang terjadi kepada pasien. Jadi dari 3 penyebab ini yang di atas itu bisa menyebabkan dehidrasi yang terjadi pada pasien, ya, melalui saluran cerna, cairan melalui ginjal, dan hilangnya cairan melalui kulit dan saluran pernafasan. Nah, ini ada contoh jenis-jenis cairan yang biasa diberikan pada pasien yang berada di rumah sakit, ya. Nah, ini ada pengetahuan penyebab jenis-jenis cairan dehidrasi yang penting, ya. Agar pemberian cairan melalui intravenous itu pertama, dehidrasi hipoosmotik itu bisa diberikan cairan hipertonik, contohnya albumin, dextran, glukosa yang 10% dan 40%. Pada dehidrasi hiperosmotik itu bisa diberikan cairan yang hipotonik, contohnya
itu NaCl 0,5%, glukosa 0,25%. Nah, yang terakhir itu dehidrasi isoosmotik. Isoosmotik itu bisa diberikan jenis cairan isotonik ya, Ranger laktat, NaCl 0,9%, glukosa 5%. Nah, adapun di sini itu tanda-tanda dehidrasi yang kita harus tahu ya. Pertama, tanda-tanda dehidrasi yang dapat kita lihat dan kita lakukan pada pemeriksaan fisik yaitu dilihat dari yang pertama, mata cekung, turgor kulit yang menurun, pernafasan yang cepat ya, di mana normalnya harusnya 20 kali per menit, tetapi karena terjadi dehidrasi dia bisa lebih cepat ya. Terus yang keempat, ada temperatur atau suhu yang naik, ada ubun-ubun cekung dan bibir yang kering. Ini termasuk tanda-tanda dehidrasi secara umum. Nah, ini ada untuk dehidrasi berat sendiri ya. Dehidrasi berat di sini yang membedakan tadi dengan yang umum sebenarnya tidak jauh beda, hanya pernafasannya itu lebih dari 40 kali per menit ya, dengan suhu tubuh yang lebih tinggi ya, 40 derajat Celcius. Jadi kalian bisa melihat nanti, bisa memeriksa apakah pasien ini masuk kategori dehidrasi atau termasuk dehidrasi berat ya. Bisa dilihat dari kulit kering, mata cekung, pernafasan lebih dari 40 kali per menit, suhu 40 derajat Celcius, turgor yang menurun, nadi lebih cepat yaitu 120 kali per menit. Baik, ini referensi buku yang kita gunakan ya untuk mata kuliah ini. Ada fisiologi kedokteran, fisiologi dari Ganong, dari anatomi. Ini referensi yang bisa kita gunakan selama perkuliahan mata kuliah patofisiologi dan fisiologi hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk untuk kuis. Oke, silakan berdiri, Dek. Baik, terima kasih atas waktunya, Dokter. Perkenalkan, nama saya Gede Edi Sukrisna, NIM N2102344. Oke, silakan. Adapun pertanyaan saya di sini yaitu apa yang terjadi jika pasien tersebut mengalami kelebihan cairan, Dokter? Oke. Sekian, Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaan dari temannya tadi bertanya apa yang terjadi bila kita berlebihan dari cairan itu sendiri ya. Kita kembali dari perbedaan berlebihan cairan itu sebenarnya bisa menyebabkan edema ya, edema yang terjadi pada pasien tergantung dia di organ yang mananya. Karena kan tadi pengertian dari edema sendiri itu bengkak akibat akumulasi cairan yang berlebih ya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah dia bermasalah di tekanan kapiler atau di tekanan koloid plasmanya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau di tekanan kapiler yang bisa terjadi kalau terjadi edema itu bisa menyebabkan gagal jantung ya, gagal ginjal, bisa menyebabkan demam, paralisis saraf simpatis, ataukah dia terjadi edema itu pada tekanan koloid plasmanya ya. Tekanan koloid plasmanya di sini kalau dia lewat urin dengan protein yang tinggi karena disebabkan oleh edema itu bisa menyebabkan sindrom nefrotik ya. Ada juga biasanya kalau protein lewat kulit ya terjadi edema yang tidak terjadi keseimbangan cairan dan terjadi luka bakar yang sangat berat, itu bisa menyebabkan kehilangan protein ya lewat kulit. Dan yang terakhir, bila terjadi untuk penyebab edema sendiri bisa karena kegagalan produksi protein. Apakah sampai di sini bisa dipahami, Dek? Oke, baik, terima kasih. Baik, bila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan masuk di kuis. Ya, kuis ini bisa kalian klik sebentar untuk linknya. Terus akan masuk di Google Drive ya.
Google Drive dan kalian menjawab ada 2 pertanyaan dari kuis tersebut mengenai perkuliahan hari ini. Ya, oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti lecture hari ini. Kalian bisa menghubungi saya bila ada diskusi ya, diskusi di luar kelas kita. Kalian bisa menghubungi saya, bisa lewat chat atau bisa ketemu saya langsung di kampus. Ya, apabila ada yang tidak dimengerti. Baik, terima kasih untuk kegiatan lecture hari ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.